Baik, sudah tampil semua ya, Ya, silakan. teman-teman ya? Ya. Baik, kita mulai aja. Yang saya hormati Prof. Mundrik, Dr. Umay, dan teman-teman semua. Kali ini saya dan Mas Reja dari kelompok 4 yaitu ingin memaparkan atau menginformasikan terkait Ultra Wideband System atau UWB. Di kesempatan ini kita akan membahas beberapa terkait definisi, sejarah, cara kerja, manfaat implementasi, dan masa depan dari UWB sendiri. Baiklah, kita mulai dengan definisi. Definisi dari UWB sendiri itu apa sih? Secara umum definisinya web system adalah komunikasi jarak dekat atau jarak pendek yang mempunyai bandwidth yang sangat lebar, sekitar 3,1 GHz sampai 10,6 GHz. Sehingga UWB sanggup menyalurkan data dengan kecepatan hingga 480 Mbps. Istilah UWB untuk bandwidth yang lebih besar yaitu kisaran tadi ya, dengan 500 MHz dan bandwidth fraksionalnya di FWB lebih besar dari 20%. Di mana FWB ini adalah BW per FC, di FC adalah frekuensi pusat. Sistem UWB di ini sebenarnya dirancangkan seperti Bluetooth ya, model Bluetooth, yaitu sebagai teknologi personal area network atau disebut PAN yang beroperasi di beroperasi pada daya sangat rendah. Mas Agus, mungkin slide-nya belum berubah ya? Ini masih slide nomor 4 ya? Ya. Ya, 4. Ini apa tambahan aja sih, tambah aja Prof. Ya, tambahan. Ini definisi secara umumnya ini, cuman tadi yang saya katakan adalah tambahan dari rincian gitu sih, Prof. Mungkin itu sekilas mengenai definisinya, yaitu kenapa UWB ini mempunyai bandwidth yang besar dengan konsumsi daya yang rendah. Untuk selanjutnya, ini ada perbandingan bandwidth dibandingkan dengan jaringan yang lain ya. Dia mempunyai bandwidth yang lebih besar dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Untuk next-nya, ini ada klasifikasi sinyalnya, bisa dilihat di sini juga konsumsi energinya dibandingkan sinyal lain seperti split spectrum dan narrowband, ultra wideband lebih rendah ya. Bisa dilihat di gambar ini. Untuk selanjutnya, di sini klasifikasi jaringan. UWB sendiri masuk dalam jaringan tadi area network. Dia seperti Bluetooth ya, di Bluetooth. Untuk next-nya, ini sejarah UWB. Sebenarnya sejarah ini UWB sendiri sudah lama berasalnya ya. Ini dari zaman radio, UWB ini sudah mulai, istilahnya cuma mungkin belum dikenal waktu itu ya. Cuma ini asal mula teknologi UWB itu sendiri udah dari zaman dulu, dari 1909 ya. Dan 09 terus mengalami perkembangan digunakan secara komersial, yaitu teknologi sendiri terbatas pada aplikasi pertahanan. Awal mulanya di bawah program yang sangat rahasia mungkin komunikasinya untuk keamanan, sehingga waktu itu UWB sendiri belum berkembang dengan pesat dibandingkan dengan saat sekarang gitu. Pada tahun 1920 itu masih lingkupnya di area khusus gitu. Nah, di tahun 92 UWB mulai menerima perhatian dari komunitas ilmiah ya. Mungkin UWB sendiri
mungkin mulai terlihat pemanfaatannya yang lebih bisa menjadi komersil. Dan pada tahun 2002 Komisi Komunikasi Federal AS atau IFC yaitu organisasi pertama di dunia yang mengeluarkan peraturan UEB yang memungkinkan pengguna spektrum yang dilokasikan tanpa izin. Agak error. Ini langsung ke cara kerja UEB sendiri ya. Ini dapat dilihat di gambar ini arsitektur dan gambaran perangkat yang dapat terhubung dengan teknologi UEB. Transmisi UEB mengirimkan miliaran radio atau radio denyut melintasi frekuensi yang luas dan UEB menerjemahkan denyut tersebut menjadi data. Seperti cara kerjanya sih hampir seperti pada Bluetooth dan Wi-Fi ya. UEB memiliki protokol komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Transmisi UEB ini mengirimkan tadi kan miliaran denyut radio tadi sehingga dia menjadi memiliki bandwidth yang sangat besar karena dia memancarkan banyak frekuensi tadi ya. Perbedaan yang signifikan antara transmisi radio konvensional dengan UEB sendiri adalah konvensional mengirimkan informasi dengan memvariasikan tingkat daya, ya, frekuensi dan fase gelombang. Namun dari UEB mengirimkan informasi dengan menghasilkan energi radio pada interval waktu tertentu dan menempati bandwidth yang besar. Sehingga UEB memungkinkan posisi pulsa atau modulasi waktu. Dan informasi tersebut dapat dimodulasi dengan sinyal UEB dengan pengkodean polaritas amplitudo dan ortogonal. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan dalam modulasi UEB ya. Di sini ada yang menggunakan pulse position modulation atau disingkat PPM. Di sini cara kerjanya itu ketika bit yang ditransmisikan adalah 0, pulsa tidak bergeser. Ketika bitnya 1, pulsa menggeser jumlah tertentu delta, di mana delta disebut indeks modulasi. Untuk selanjutnya yaitu metode modulasi tombol on-off atau OOK. Ketika bit yang ditransmisikan adalah 1, pulsa ditransmisikan. Ketika bitnya 0, tidak ada pulsa ditransmisikan. Untuk selanjutnya yaitu metode pulse amplitude modulation atau disebut disingkat PAM. Ini sistemnya bekerja yaitu ketika bit yang ditransmisikan adalah 1, pulsa positif ditransmisikan ketika bitnya 0, pulsa negatif ditransmisikan. Dan yang keempat yaitu pulse width modulation atau PWM. Ini sistem kerjanya ketika bit yang ditransmisikan 1, pulsa lebar ditransmisikan, ketika bit 0, pulsa sempit ditransmisikan. Ini arsitektur transceiver ya pada UEB. Di sini bisa kita lihat dari input sampai output data. Di sini prosesnya masuk ke data modulation, terus masuk ke mixer dengan osilator. Di sana ada memasuki filter, baru data tersebut ditransmisikan melalui antena dan kemudian oleh receivernya diterima, masuk ke filter, mixer dan filter,
dan masuk data demodulation, barulah keluar output data. Ini yang dibawa juga sama. Nah, arsitektur transmisi memang jauh lebih sederhana daripada arsitektur transceiver narrowband. Untuk selanjutnya itu kelas transceiver. Di sini ada beberapa kelas, yaitu transceiver yang koheren. Di sisi pemancar, generator pulsa harus mengontrol bentuk pulsa yang ditransmisikan dengan baik dan pada umumnya mampu menangani polaritasnya. Di sisi lain, penerima mampu memperkirakan respon input saluran komposit. Sini gambarnya bisa dilihat seperti ini, contoh transceiver yang koheren ya. Untuk selanjutnya transceiver yang non koheren. Di sini deteksi sinyal didasarkan pada deteksi energi yang dilakukan pada sinyal yang masuk. Ini gambarannya. Untuk selanjutnya ada transceiver yang koheren berbeda. Pada penerimaannya untuk menyimpan versi tertunda dari sinyal yang masuk dan menggunakannya sebagai referensi untuk dibandingkan dengan sinyal saat ini. Baik, mungkin dari saya cukup itu, Prof dan teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Reja mengenai manfaat UWB sendiri untuk apa-apanya. Kepada Mas Reja, saya persilakan. Terima kasih. Mas, masih mute, Mas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus Mansur, Prof Mudrik, serta teman-teman semua. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari UWB itu sendiri. Secara keamanan, dia ada real time-nya dengan refresh rate-nya 200 sampai 1000 kali per detik. Dilengkapi dengan Bluetooth, Wi-Fi, reliable, mengurangi efek buruknya juga low sangat luas dan memungkinkan kinerja dalam ruangan yang unggul daripada sistem sempit atau tradisional. Beberapa fitur bandwidth ini sorot bawah ini. Lebar pita, membersihkan kekebalan terhadap efek saluran dalam lingkungan yang padat dan memungkinkan resolusi ruangan dan waktu sangat baik untuk penentuan posisi dalam ruangan yang sangat akurat dari node UWB itu sendiri. Bisa next, Mas? Di sini ada implementasi dari UWB, itu implementasinya terdiri dari transportasi, industri, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan lain-lain. Di sini implementasi teknologi pita lebar atau ultra wideband di berbagai bidang transportasi tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, pada pembahasan ini kita akan mengimplementasikan UWB pada bidang kesehatan, di mana di sini kelompok kami memberikan salah satu contoh social distancing atau contact tracking, di mana fungsinya kita bisa mengetahui apabila ada orang yang mendekati kita, kita sesuai atau tidaknya dengan protokol kesehatan. Nah, ilustrasinya ada pada gambar ini, ilustrasi cara kerjanya. Kita bisa melihat warna biru atau merah yang diketahui apabila mengancam atau jarak terjauh, mulai dekat dan melewati batas protokol yang diketahui akan memiliki warna tersendiri. Kalau masih sangat jauh, maka warna yang akan muncul biru. Namun kalau jaraknya sudah mendekat, warna yang akan ditampilkan adalah merah.
semua dihubungkan dengan menggunakan sensor di handphone masing-masing dengan menggunakan fitur Wi-Fi. Terus ini topologi yang tadi Mas, dan slide 23. Ini tadi ya, ini topologinya. Nah, ya topologi gambar implementasinya ada gateway, ada server, ada switch, juga handphone. Masing-masing ada 2 warna seperti yang kita ketahui tadi. Warna merah berarti warning yang ditandai dengan nada orang yang mendekat dengan jarak 6 kaki, sedangkan warna biru masuk zona aman di jarak lebih dari 6 kaki. Di sini red jarak yang sesuai protokol kesehatan adalah melebihi dari sama dengan 6 kaki dari setiap orangnya. Slide 24, Mas Agus. Nah, di sini ada komunikasi yang dilakukan secara real time antar orang melalui suatu HP dan topologi yang ada. Kita bisa lihat dari yang pertama, tag pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Terus lanjut ke slide 25, Mas Agus. UWB tag dan UWB sini adalah alat yang digunakan dan diperlukan untuk menjalankan sistem tadi, diantaranya itu tadi. Nah, slide 26, Mas Agus bisa lanjut. Slide ke-26 ini prospeknya itu untuk masa depan itu UWB itu akan digunakan untuk apa sih? Nah, teknologi UWB ini juga bisa diaplikasikan untuk membantu orang buta menemukan lokasi dengan bantuan ponsel Android, dan teknologi ini sementara dikembangkan oleh National Institute of Information and Communication Technology (NICT) dari Fujitsu, Jepang. Dengan bantuan sensor yang menggunakan UWB Ultra Wideband ini, teknologi ini nantinya bisa diberikan petunjuk kepada orang yang khususnya orang yang buta warna itu nanti akan lebih mudah dia untuk menemukan sebuah lokasi, misalnya pintu keluar atau WC dan lain-lain lah. Pokoknya menggunakan itu nanti bisa mempermudah. Slide 27. Nah, masa depan UWB sendiri itu akan menjadi teknologi berikutnya di dunia pun yang mendukung ekosistem. Ini, nah, sistem radar. Selain yang tadi adalah sistem radar, di mana sistem radar itu dianggap sebagai salah satu aplikasi paling kuat dari teknologi UWB. Karakteristik pemosisian yang bagus dari pulsa UWB yang sempit memungkinkan mereka menawarkan radar resolusi tinggi dalam sentimeter untuk aplikasi milimeter dan sipil. Nah, ya, kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya bisa dijelaskan oleh Mas Agus, Mansur mungkin? Oh, ya baik Mas Reja. Atau mungkin itu sedikit pemaparan mengenai UWB. Mungkin masih ini ya banyak yang lainnya mungkin yang kita temukan, kata kelompok kami temukan mengenai UWB seperti itu. Dan kesimpulan dari pembahasan kami yaitu UWB memiliki kemampuan untuk memberikan akurasi lokasi yang tepat. UWB menggunakan daya yang sangat rendah dengan bandwidth yang tinggi. Teknologi UWB memiliki potensi yang sangat tinggi dalam aplikasi kehidupan nyata karena bandwidth yang tinggi dan daya yang rendah. Aplikasi yang sangat menarik dalam transfer konten nirkabel, terutama untuk video HD. Transmisi aman, kemungkinan intersepsi atau deteksi rendah, dan kekebalan anti-jam. Teknologi UWB akan menjadi tren di masa depan dengan mobilitas yang
tak terbatas. Adapun saran untuk aplikasi UAB sendiri yaitu untuk meningkatkan jangkauan dan penerimaan UAB menggunakan antena MIMO, multiple input dan multiple output, yang memungkinkan jaringan jarak pendek. Antena ini nantinya dapat disematkan pada smartphone atau wristband, smart key atau perangkat lainnya. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu sedikit pemaparan mengenai UAB dari saya dan Mas Reja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi, kami persilahkan. Wabil khususnya pada Prof. Mudik, mohon maaf Pak kalau sedikit informasinya kurang lengkap. Mohon tambahan dan koreksinya dari Prof. Mudik. Demikian saya dan Mas Reja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Reza dan Pak Agus Mansur atas uraian tentang suatu sistem yang sebetulnya sistem ini udah lama ya, cuma belum terlalu berhasil, tapi terus dikembangkan. Dan tadi dari paparannya itu ada pertama kelebihan ya. Jadi kita ini ketika ingin menjajarkan sebuah sistem baru, sebuah katakanlah sesuatu yang akan memasuki persaingan, maka kita harus angkat kelebihannya dulu ya. Kita angkat kelebihan. Jadi, ya kan ketika mau masuk ke pasar itu bersaing sama WiFi, bersaing sama apapun juga yang sebelumnya kita kenal ya. Ada seluler, WiFi, dan millimeter wave gitu. Ya, jadi ini indah nih susunannya nih. Kemarin itu seluler, WiFi, millimeter wave. Nah, itu kan kita nih mengaduk-ngaduk perasaan pendengar. Kemudian tiba-tiba masuk ultra wideband. Nah, adukan itu harus dibuat indah. Ngerti maksud saya ya? Jadi ketika kita dengar yang baru, kita bilang, oh ini lebih keren dari yang kemarin nih, lebih keren dari kemarin gitu. Ya, jadi ini kan prinsip dari marketing. Prinsip dasar marketing ketika new entry itu memiliki barir yang lebih besar dibandingkan yang sudah eksis. Kita ingin memasarkan sesuatu yang baru, orang akan bilang, ada apa lagi nih? Anda maunya apa? Apa kehebatan yang Anda tawarkan? Jangan-jangan ya kita jujur banget kan, kekurangannya terus kita ceritakan, ya udah selesai. Ya, jadi yang harus kita edikan kelebihannya. Nah, nanti tentu kita mesti jujur, mesti bilang ada tantangannya di sini. Nah, tantangannya itu apa? Ya misalnya interferensi. Interferensi harus kita bahas itu. Ya, karena tadi di awal kan Pak Agus Mansur itu cerita dari 3,1 giga sampai 10,6 giga ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi itu sistem yang sangat rakus ya, sangat dia ngambil sebanyak itu. Yang lain cuma dikasih segini kan, dikasih 1 mega, seluler itu cuma dapat berapa? Cuma dapat 25 ya, 50. Saya rasa seluler nggak sampai 100 mega itu dapatnya. Harusnya kalau 100 mega tambah keren. Nah, ini bahkan dia dapatnya 7 giga lebih ya, 7 giga lebih. Nah, itu kan ada something yang menarik ya. Pasti orang akan, "Wih, ada apa nih?" Ya, makasih sekali lagi bisa memberikan semacam intro introduction buat kita ngobrol-ngobrol nih beberapa saat ke depan. Ya, jadi tema kita jadi tambah banyak. Silakan, mungkin teman-teman ya, Bu Erni bisa nanya ya, Pak Nalim, yang lain ini yang belum kelihatan wajah-wajahnya nih. Silakan, bisa dimulai. Nah, Pak Juwanto nih mau mulai sepertinya. Silakan Pak Juwanto.
Ya, boleh Prof izin ya Prof ya, mungkin nanya Prof. Tadi sih saya sebenarnya cukup tertarik yang tadi bahas masalah transceiver dan receiver ya Prof ya. Yang kalau saya tadi ngelihat di slide yang dipresentasikan di situ kan digambarkan sistemnya seperti biasalah, maksudnya sistem transmisi biasa gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan saya tuh gini Prof. Ciri khas dari ultra wideband sendiri kan yang saya tahu ya Prof ya, namanya saja kan ultra wideband. Berarti di situ bandwidth-nya itu ultra tinggi, sangat lebar gitu ya Prof ya. Nah, kalau dari sisi sistem transmisinya itu yang membedakannya itu dengan yang lain itu apa Prof gitu? Karakternya itu seperti apa gitu dengan bandwidth frekuensi yang kita akan transmisikan. Seperti itu sih Prof, pertanyaan saya sih Prof. Ya, silakan Pak Terima kasih. Agus, Pak Reza ingin komentar. Tadi kan ada gambarnya tuh, coba bisa ditayangkan, mungkin nanti bisa diceritakan ke Pak Yuwanto nih, nanyanya enggak emang nih ya. Silakan Pak Agus, Pak Pak Reza. Kebetulan tadi kan ada slide-nya tuh. Yang ini apa? Ini ya. Yang ini yang dimaksud sih, Pak. Ya. Yang sistem transmisi tadi ada yang di atasnya kayak yang slide. Ya betul. Yang di bawahnya. Ini arsitekturnya Pak. Ya, betul. Silakan. Yang atas itu kan yang normal ya, yang normal, yang konvensional ya. Iya. Yang A yang konvensional, yang B yang ultra wideband. Silakan Pak. Iya. Mungkin sih kalau dilihat dari arsitektur sendiri ya lebih sederhana. Di sini kan dikatakan arsitektur transceiver GW jauh lebih sederhana daripada arsitektur transfer narrowband ya. Di sini sih bisa dilihat apa yang membuat sederhananya ya, di sana tidak ada mixer atau osilator sendiri ya, langsung dari UWB pulse generation atau generator UWB sendiri yang ngasih pulsanya gitu kan, nggak melalui proses mixing, terus nggak perlu power tambahan lagi kan, power amplifier ya. Di sini sih bisa terlihat jelas gitu kan perbedaannya gitu kan. Kalau untuk di sisi penerima sih masih memerlukan di sini juga low noise-nya sama sih. Tapi untuk rangkaian penerimanya dia nggak membutuhkan ya tadi mixer atau osilator. Jadi dia lebih simpel lah kalau melihat ini, kurang lebih seperti itu sih Mas Yuwanto, yang membedakannya gitu ya. Dari sisi baik transceivernya maupun receivernya gitu kan. Jadi dia kan menganutnya low power ya. Jadi dia nggak banyak perangkat sehingga ya daya tentu berbanding lurus dengan daya yang dikonsumsi dia akan lebih sedikit gitu kan. Itu sih mungkin yang membedakan dengan transceiver yang lain gitu kan. Mungkin itu sih Mas. Ya, jadi yang pertama tadi kaitannya sama rangkaian ya, rangkaian kayak gini tuh paling jauh kita di Indonesia hanya bisa membayangkan aja. Untuk membuat, mengembangkan itu kayaknya kita juga nggak terlalu ke arah sana. Mungkin kita beli chipnya. Ya, di Indonesia itu paling beli chip. Dan chip itu memang jujur aja ya, yang bisa membuat itu hanya vendor-vendor besar dan negara-negara besar ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau Ibu Bapak ingin tahu itu teknologi semikonduktor itu teknologi yang terus berkembang dan tidak semua negara mampu untuk katakanlah sampai memproduksinya. Kita mesti punya istilahnya itu clean room ya, clean room, foundry, istilahnya itu foundry. Itu hanya negara-negara yang sangat besar. Nah, jadi kita hanya bisa mungkin membeli chip, dan chipnya itu mungkin Ibu Bapak nanti bisa iseng-iseng melihat di Google, yaitu sudah dipasang di Apple ya, di iPhone. Itu nama aplikasinya Apple AirTag ya.
Apple, AIRTAGS. Juga ada di kabarnya ya, saya nggak punya, di Galaxy S21 Plus sudah diintegrasikan. Ya, jadi nanti kalau mau iseng-iseng, ini membumi nggak? Ya udah membumi ya. Saya membahas kuliah ultra wideband itu sejak 2008 di MTE ya, dengan saya ajak teman-teman lah. Membayangkan sesuatu yang belum ada itu kan impian ya. Tetapi tiba-tiba itu bisa muncul, dan ketika muncul ya siap nggak kita dengan mengantisipasinya. Itu katakanlah kita bisa bergerak di berbagai bidang, misalnya tidak harus mengembangkan chipnya ya, karena chipnya itu ketika diproduksi pasti harus dalam jumlah jutaan mungkin ya, supaya untung. Kalau kita cuma bikin 10 lembar itu rugi besar. Tetapi tidak salah juga teman-teman Indonesia ya, anak-anak muda Indonesia, mungkin kalau kita yang di ruangan ini udah agak tuaan dikit kali ya, anak-anak muda yang di S1 itu bisa saja mempelajari chipnya ini, mempelajari arsitektur transceiver. Kenapa? Karena tools untuk mengembangkan ini tuh cukup dengan software ya. Jadi zaman sekarang ini mengembangkan berbagai macam hal itu pasti software. Tidak mungkin kita langsung ke lab nyolder katakanlah ya, connect ini itu, tidak mungkin. Jadi tidak salah misalnya universitas di Indonesia S1-nya itu ngajarin tools software-nya untuk mengembangkan katakanlah arsitektur transceiver berbagai macam teknologi modern masa depan. Kenapa? Bisa jadi dia akan kerja nanti ya. Mungkin dia tinggalnya di Indonesia tapi dapat job di luar negeri. Ya, mungkin ibu bapak ingat ya, ada anak STM atau anak mana gitu yang nggak sekolah tinggi-tinggi di Jogja ya. Dia bisa mengembangkan buat yang dipesan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Jadi dia hanya ngirim, kan proses-proses ini kan tuh panjang ya. Sampai dia barang jadi. Nah, dia ambil proses yang mampu dikerjakan di Indonesia. Ya, zaman sekarang itu sangat mungkin. Barangkali orang yang di Amerika sana ya lebih baik membayar dia 2.000 US dollar atau 5.000 US dollar dibandingkan bayar orang Amerika yang barangkali 3 kali 4 kali lebih besar dengan hasil yang kurang lebih sama. Ya, jadi itu ini saya pendapat saya, supaya kita jangan jomplang juga, jangan sampai Indonesia ini hanya jadi pasar aja gitu. Ya, jadi ada sedikit perlawanan lah, ada sedikit usaha. Ya, pertama mengenal arsitektur ya yang complicated ini ya. Ini kan cuma kotak aja. Dalamnya data modulation, ultra wideband, pulse generation itu very complicated. Ya mungkin tadi Pak Agus, Pak Reza ada yang kelupaan ya, bahwa bisa saya share slide ya. Oke, saya coba share slide saya. Ya. Ini hebatnya kuliah pakai Vicon ini. Saling share slide bisa. Kalau kita di kampus itu harus maju dulu ya, bawa USB, nggak connect pula dan sebagainya. Jadi saat ini tuh bahkan saya ada bisa share beberapa slide ya, beberapa orang bisa share. Ya, jadi kita nikmati ya kuliah online, daripada ketemuan sakit semua kan mendingan online. Jadi tolong teman-teman yang akses internetnya nggak terlalu kuat ya, move on lah, cari yang lebih kuat akses internetnya. Karena kalau akses internet nggak kuat itu memang menderita kita ikut online. Oke, jadi ini tadi udah disinggung ya. Jadi pada dasarnya ada 1-2 poin yang menarik, jadi terutama kaitannya dengan bandwidth yang sangat lebar, ultra wide. Nah, itu ada regulasinya memang ada. Jadi kita ini teknologi secara umum ya, khususnya telekomunikasi wireless, itu kita bergerak di 3 domain yang harus bareng-bareng jalan ya. Pertama teknologi, tadi pertanyaan Pak Juwanto. Teknologinya harus ada, kalau nggak ada ya selesai semuanya. Ya, jadi harus ada orang pinter, ada orang
orang ilmu dasar itu, ilmu fisika, ilmu material, ya, ilmu semikonduktor, wah itu luar biasa itu. Apa namanya, di Indonesia agak tertinggal memang. Ada orang yang jago rangkaian, ada orang jago elektromagnetik, ya karena ini frekuensi tinggi, pasti elektromagnetik harus masuk juga. Ada peluang bisnisnya, nah itu harus ada kajiannya juga ya. Karena kalau teknologi itu kan sesuatu yang netral aja. Para insinyur, para peneliti memikirkan sesuatu, kemudian bisa nggak itu dikonversi menjadi sesuatu yang ada benefitnya gitu, ada terutama financial benefit. Ya, kita kan insinyurnya hanya bilang gini, oh ini bisa ada manfaatnya loh buat kehidupan kita gitu. Tetapi tetap harus ada orang yang bisa mengkonversi ini menjadi sesuatu yang bisa dijual gitu ya. Jadi poin kedua telekomunikasi adalah bisnis. Kalau nggak ada bisnisnya mati ya. Kalau nggak bisa diuangkan, diduitkan gitu. Nanti risetnya akan stop. Karena riset itu penuh dengan cost. Ya, jadi harus ada orang yang mampu mikirin ini bisa saya jual. Ya, contohnya itu kan chipsetnya udah ada di mana-mana. Udah ada di iPhone, udah ada di Galaxy S21 Ultra, ya, S21 Plus juga ya. Ya silakan dilihat lah nanti speknya di bineka.com. Dan yang tidak kalah penting poin ini regulasi. Jadi ya harus di-prepare. Ya saya sih duga udah ada lah di Indonesia ya, karena Galaxy udah dijual. Saya duga sudah ada. Nah, FCC udah mengeluarkan. FCC ini lembaga regulasi Amerika. Itu tahun 2002 ini kali ya. Jadi mereka bercerita tentang commercial use dari ultra wideband. Oke. Nah, ini tadi ditampilkan nih oleh Pak Agus dan Pak Reza. Ya, ini menarik sekali. Ini simple ya, tetapi bermakna. Ini nggak perlu kita dalam-dalam mempelajari teknik elektro. Ini sedikit aja memang kaitannya sama teknik elektro dan apa yang kita bilang dengan istilah transformasi Fourier, ya, Fourier. Jadi yang atas itu ultra wideband, ya, yang atas ultra wideband ini ultra wideband, yang bawah konvensional. Konvensional itu kita bilang narrowband. Hampir semua, saya rasa semua. Semua sistem komunikasi wireless itu masuk ke komunikasi narrowband. Ya. Dari mulai yang analog ya, FM, AM sampai dengan yang sophisticated sekarang. Yang hebat-hebat sekarang seperti Wi-Fi, seluler, apapun yang lain lah ya. Nah, prinsip yang narrowband ini, saya bagi dua juga, masing-masing time domain, frekuensi domain. Jadi ini sinyalnya yang ini nih atas bawah ini time domain kalau kita connect ke osiloskop. Jadi salah satu alat ukur di teknik elektro, ya saya singgung sedikit aja, itu ada yang namanya osiloskop. Itu kalau kita colok ke osiloskop, rangkaian kita yang dialiri arusan tegangan akan muncul gambar ini. Nah yang kanan ini, ya kita bilangnya frekuensi atau spektrum, itu kalau kita colok tempat yang sama di rangkaian, kita colok ke spektrum analyzer. Ya, jadi ada dua alat yang sering kali dipakai oleh orang elektro. Kenapa sih pakai alat itu? Ya karena kita berada di wilayah fisik. Kalau orang IT mungkin mainnya coding aja, ya coding gitu, coding. Oh, coding penting banget, tetapi fisik juga harus ada. Karena kalau coding aja fisiknya nggak ada, ya siapa yang akan mikirin sinyal-sinyal itu bergerak ke sana kemari, ya. Jadi tetap fisik itu harus kita ukur biar nanti antara harapan dengan realita bisa terkonfirmasi. Oke, yang menariknya adalah dari ilmu matematika, dari ilmu transformasi Fourier, jadi antara time dengan frekuensi itu selalu kebalikan. Ya, kita bilangnya itu frekuensi sama dengan 1 dibagi periode, gitu ya. Frekuensi sama dengan 1 dibagi waktu periode. Artinya jika T-nya besar, maka F-nya kecil. Ya. Jadi selalu kebalikan begitu. Nah, itu berimplikasi memang ke transformasi Fourier. Jadi di sini ya. Nah, di sini itu kenapa dibilang narrowband? Ya,
Karena memang spektrumnya sempit. Spektrum sempit ini diakibatkan oleh time yang lebar. Ya, time-nya lebar kita bilangnya. Ya, walaupun dia naik turunnya tidak lebar, tapi ini lebar. Inilah yang kita dapati ketika membahas misalnya tentang Wi-Fi. Ya, Wi-Fi itu spektrumnya sempit. Nah, yang jadi masalah adalah karena juga ini dari namanya juga udah jelas. Ultra wideband lebar sekali frekuensinya. Frekuensi yang sangat lebar bahkan ultra. Ya. Katakanlah dari 2, 3, whatever lah. Ini cuma ilustrasi aja. Nah, FCC itu bilang minimal 500 MHz baru dibilang ultra wideband. Kalau di bawah itu cuma 150, 200. Ya, itu banyak definisi, tapi kita nggak usah ributin di situ. Nah, menariknya adalah kalau spektrumnya seperti ini, time-nya seperti apa? Time-nya seperti ini. Ya, langsung aja lah saya gambar. Ini pulsa, pulse. Jadi dia tidak apa katakanlah di sini continuous. Ini continuous. Walaupun sistem digital, tetapi kita udah sepakat ya. Setelah keluar dari modulator, sinyalnya itu continuous, analog. Ya. Nah, ini tidak. Dia pulse, pulse, pulse. Nah, ini kalau kita ukur di osiloskop begini, kita ukur di spektrum analyzer seperti ini. Nah, pertanyaannya kan demikian. Pertanyaannya, kalau ini kan selama ini aman, ya. Jadi sistem yang hanya ngambil sekecil ini spektrum itu aman, tidak akan terkena. Ya, kita bisa atur lah, tidak ada interferensi antara mereka. Tetapi sistem ultra wideband ini mengambil tempat yang sangat lebar. Nah, seperti apa ini? Bagaimana ini nanti? Apakah tidak? Nah, makanya itu diatur oleh regulasi. Regulasi harus ngatur, dan ternyata FCC dan ETSI dalam hal ini ya itu mengeluarkan aturan. Mereka mengeluarkan yang disebut dengan apa katakanlah di sini ya, masking ya. Masking. Jadi supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, ini Anda bisa lihat di gambar ini ya, di sumbu ini sumbu frekuensi kelihatan dengan jelas sekali dari 1 sampai 10. Ya, kira-kira lah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, pas ya. Frekuensi, kalau ini power ya. Lebih tepatnya sih power per kita bilangnya spectral power density, power per lebar bandwidth ya. Dan di gambar ini ada 2 gambar ya. Ada 3 sebetulnya, tapi saya bilang aja 2 lah ya. Yang warna biru dan yang warna merah. Yang warna biru itu dikeluarkan oleh FCC yang tadi ya. Federal Federal Commission Committee atau apa ya. Lembaga Regulasi Telekomunikasi Amerika, FCC. Ya, jadi FCC mengeluarkan katakanlah yang warna biru ini. Nah, ini overlapping nih, dia nggak kelihatan jadinya ya. Yang birunya itu sama seperti merah di sini terus turun kemari. FCC bilang, ini aturan saya. Kalau Anda membuat chip ultra wideband harus di bawah dia. Ya. Ini adalah spektrum yang tadi yang gambar ini ya, spektrumnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi dia ini makin tinggi itu artinya powernya makin tinggi. Jadi katakanlah nih, nah ini kan lebih tinggi ya, ini lebih tinggi dari ini katakanlah. Ya. Ini kalau saya gambarkan tadi gambarnya Pak Agus gak ada ya. Ini kalau saya taruh satu tempat, nah, maka yang lebar ini tidak terlalu tinggi, dia hanya begini nih. Nah begitu. Ya. Jadi makin tinggi itu berarti powernya makin besar. Oke. Nah menurut FCC kurva tadi harus berada di bawah mesh ini. Jadi katakanlah di sini. Nah, nggak boleh katakanlah keluar dari sini. Nggak boleh di atas itu. Jadi ini masking ini cetakan. Jadi kalau Anda nanti merancang chipnya ultra wideband, jangan melewati itu. Harus di bawah itu. Di samping itu di gambar ini juga ETSI. ETSI ini lembaga regulasi Eropa. Ya biasalah Eropa sama Amerika itu kadang-kadang beda pendapat ya. Kita tonton aja lah ya. Kita tonton, kita ambil yang baik mana. ETSI itu mengeluarkan yang merah. Ya, yang merah itu yang ini nih, beda ya. Nah, beda. Samanya di sini aja. Beda lagi. Oke ya. Jadi kalau Anda ingin compliance dengan ETSI, Anda harus di bawah yang merah. Ya. Indonesia nggak tahu ngambil yang mana. Harusnya Indonesia sudah ada. Kenapa? Karena
tadi merek-merek yang saya sebutkan udah dijual di Indonesia. Ya, udah dijual di kita gitu. Jadi kalau udah sampai level masyarakat itu, studi-studi yang pernah saya cerita ke Anda itu TKT 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 udah lewat harusnya. Ya, udah ada studinya, jangan sampai nanti ketika di launching di masyarakat ribut semua kan. Wah, ada interferensi ini, ada kerugian ini dengan sistem ini, nggak boleh. Ya, dan Indonesia itu big market loh. Kita bisa ngatur mereka. Ya, paham ya? Indonesia itu big market, kita bisa atur mereka dan bisa kita paksa mereka untuk buka pabrik di Indonesia. Jadi apa yang Anda bisa lihat dari kedua masking ini? Biru dengan merah. Ada yang bisa komentar nggak? Ada ini nggak? Ada bayangan di Anda nggak kalau ngelihat gambar kayak gini? Silakan. Ada yang bisa komentar? Silakan. Ada komentar nggak? Apa yang terjadi kalau Indonesia misalnya mengambil regulasi yang biru? Apa misalnya Indonesia mengambil regulasi yang merah? Apa dampaknya? Silakan, kalau ada yang berani komentar. Ya nggak apa-apa, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Apa yang ada di bayangan Anda? Melihat dua regulasi yang berbeda ini, katakanlah ya, saya tambahin informasi. Yang merah ini berada di bawah yang biru. Iya kan? Yang merah ini berada di bawah yang biru. Yang biru ini ada di atas. Dan itu regulasi, aturan main. Pasti ada impact-nya. Ya, impact-nya adalah kalau alat Anda compliant dengan ETSI, itu sudah pasti compliant dengan FCC. Oke ya. Jadi kalau alat Anda itu sudah mengikuti regulasi ETSI, udah pasti regulasi FCC kita bisa penuhi. Kenapa? Karena di bawahnya kita. ETSI itu di bawahnya. Jadi kalau Anda bikin chipnya itu memiliki kurva di bawah yang merah, sudah pasti berada di bawah yang biru. Tetapi kalau Anda hanya memenuhi yang FCC, katakanlah begini, maka belum tentu memenuhi yang merah. Ya, jadi regulasi ETSI ini lebih tajam dibandingkan regulasi FCC. Menurut gambar ini, saya nggak tahu apa udah ada perubahan-perubahan lain. Karena di sini juga FCC memodifikasi ini. Ini dibabat, ya tadinya boleh ke atas, dibabat sama dia. Babat tidak bisa setinggi itu, ya ini menurut modifikasi. Jadi ini penting, ya aturan main itu penting karena adanya alat teknik yang berpotensi untuk mengganggu yang lain, itu prinsipnya. Kenapa mengganggu yang lain? Karena ultra wideband itu ngambil coupling yang sangat lebar. Yang bisa jadi di coupling itu di kiri kanan, nggak tahu ya. Itu ada sesuatu. Nah, teknik ini yang disebut dengan underlying. Jadi sebuah sistem berada di bawah sistem lain, tetapi di spread lebar. Ya, karena di sini sangat mungkin di sini tuh banyak aplikasi-aplikasi lain, makanya dikecilkan. Oke, saya ingin tunjukkan yang lain. Ya, saya rasa nggak ada yang lain. Ya paling ini juga kayaknya mesti dilihat lagi. Nanti ini studi yang dilakukan di Eropa. Studi ini menggambarkan tentang coexistence. Jadi ini menarik ya teman-teman. Teman-teman tuh kalau ketika membahas ini harus dibahas memang kayak gini. Ya. Entah pada level yang mana, level yang sangat serius atau level aplikasi. Jadi kita harus cari tahu eksistensi UWB ini ketika masuk ke tempat yang ada itu damai apa tidak damai, ya. Nah, jadi kita ingin cari tahu apakah terjadi pengamanan yang cukup terhadap sistem yang ada, apalagi sistem itu sistem yang berbayar. Seluler system adalah sistem yang berbayar, sistem yang bandwidth-nya bayar ke pemerintah. Ya, jangan sampai yang bayar ini dikalahkan oleh yang nggak bayar. Ya ultra wideband itu kan nggak bayar ya. Jangan sampai diganggu nih. Makanya harus ada semacam
sejauh mana proteksi yang diberikan. Ya. Nah, jadi di sini ada suatu studi, saya nggak mau detailkan juga karena tidak terlalu mudah untuk kita ini kan ya. Nah, intinya di sini menggambarkan bahwa adanya kondisi-kondisi proteksi yang tidak mencukupi. Ya, ini beberapa ini ya. Jika ya kaitannya dengan FCC ini, masking FCC. Kalau ETSI relatif aman. Ya paling yang di atas ini. Saya nggak tahu persis, ini nanti bisa didalami kalau bersedia nih. UWB ini apa? Accepted Link Budget Degradation by Victim, apalah itu ya. Kemudian P yang di sini adalah probabilitas ultra wideband to switch on. Ya, kan kita tahu tadi ultra wideband itu switch on switch off aja kan, on off aja. Dan seberapa sering dia on, ya, seberapa sering dia on. Nah ini dia gambarkan di sini, memang jarang dia on-nya, karena switch-nya itu jauh lebih sedikit dibandingkan switch on-nya lebih sedikit. Jadi ya kalau ini aman katakanlah ya, di sini aman. Tapi kalau 0,05 juga tidak aman, even untuk regulasi dari ETSI. Oke, mungkin sementara dari saya tambahannya itu, silakan jika ada lagi yang ingin didiskus. Prof, boleh nanya tadi Prof yang terkait presentasi yang di FCC tadi loh Prof. Ya, silakan. Itu tadi kan kalau saya perhatikan kan yang merah itu kan di frekuensi GSM 900 sama 1800 kan dia sangat rendah ya Prof ya. Di bawah berapa dB tadi ya. Nah itu apakah itu kaitannya dengan peraturan atau pemakaian bandwidth untuk GSM ini Prof? GSM 900 sama 1800 Prof? Iya, di gambar ini ya. Iya betul Prof. Ya. Itu kan di frekuensi di bawah 1 giga sampai 2, 3, sekitar 3 giga ya Prof ya. Itu sih Prof. Iya. Ya. Ya. Jadi memang ya sekali lagi ini data mungkin data lama dan mudah-mudahan tidak terlalu ada perubahan signifikan. Nah, tapi di sini terlihat jelas sekali ya. Ini yang merah itu diusulkan oleh Eropa. Nah, dan Eropa itu memiliki 1-2 aplikasi GSM yang cukup jelas, yaitu 900 MHz di sini ya. Nah, di sini. Dan di sini 1,8 atau mungkin juga di sini 1, dan ini di atas 2 ini. Ini saya rasa ini WiFi ini. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda ngelihat sumbu, lihat dulu sumbunya ini sumbu linear apa sumbu tidak linear. Ini kan nggak linear ya. Kalau kita lihat kan 1 giga di sini, ini 2 giga, 3, 4, 5 ya. Itu kita bilangnya sumbu yang logaritmik ya, tidak linear. Jadi kalau ini nih garis yang vertikal ini sepertinya WiFi ini atau UMTS atau apalah, sekitar 2,3, 2,4. Ini kan 2 giga, ya ini 1,8 dugaan saya yang ini ya, 1,8. Nah, ini yang di bawah 1 giga itu GSM 900, ya mungkin Amerika ada di sekitar 800 atau berapa. Bisa dilihat lagi nanti. Dan jelas FCC atau Amerika melakukan modifikasi dari gambar ini. Terlihat garis putus-putus biru. Ya, garis putus-putus biru ini ya di sini doang kelihatannya. Saya duga ya yang lainnya sama. Ya, jadi FCC melakukan perubahan masking di sini. Nah, saya duga itu mengantisipasi tadi. Mengantisipasi kan mereka bikin chip itu mereka kan jual seluruh dunia. Katakanlah untuk Amerika aman di sini GSM 800, bukan GSM. Generasi kedua yang 800 barangkali di sini, saya nggak tahu nih gambar. Jadi dia memperbaiki maskingnya. Jangan sampai ultra wideband yang dia bikin, yang FCC produksi itu memberikan proteksi yang tidak cukup. Kalau seandainya masking yang di atas ini, ya kita bisa bayangkan dari sini ke bawah itu sekitar 1, 2, 3, 30 dB. Ya, 30 dB lebih rendah. 30 dB lebih rendah itu berarti 1000 kali lebih kecil dibandingkan yang atas. Kurang lebih begitu ya. 1000 kali ditekan powernya. Jadi
pemancar ultra wideband tidak boleh mancar secara signifikan pada frekuensi rendah ini sampai katakanlah sekitar berapa ini? 3 giga. Oke. Makanya dibilang tadi di beberapa statement yang ada baik di slide saya ataupun slide-nya kedua teman Anda ini, ultra wideband itu aplikasinya 3,1 ya sampai 10, berapa? 10,3 atau 10, berapa giga ya. Ya, jadi memang di sini nih ruang bermainnya dia. Ruang bermainnya dia. Tetapi alat-alat teknik itu tidak bisa, katakanlah hanya di sini kiri kanan hilang, nggak bisa. Ya kita bisa pahami lah. Kita nggak bisa katakanlah motor Anda, mobil Anda tuh tiba-tiba 50 km per jam tanpa naik dulu. Ya, dan tidak bisa tiba-tiba 0 tanpa turun dulu pelan-pelan. Jadi begini gitu. Ya, gini. Nah, oleh sebab itu dibuatlah masking-nya. Ya, jadi jangan sampai ya, mengganggu yang kiri kanan. Oke. Nah, sebetulnya saya ingin tampilkan juga cuma mungkin terlalu matematik, tapi saya tidak ingin tampilkan matematiknya ya. Saya tampilkan gambarnya aja. Ini gambarnya. Matematiknya jangan dilihat lah ya, pusing nanti. Tapi kalau mau dilihat juga, saya rasa tidak jelek. Oke. Jadi ini adalah typical ultra wideband pulse shape seperti ini. Kenapa sih seperti ini? Ya ada ceritanya. Ada ceritanya kenapa seperti ini. Ya, nah ini kalau banyak ya. Kalau on off ya. Nah, oke ya. Nah, ini diajarin sama orang yang mengembangkan ini, mulanya itu pulsa Gauss ya, whatever lah ini. Nah, pulsa Gauss itu kalau kita turunkan secara matematik ya, gambarnya kayak begini. Dan gambar spektrumnya begini. Ya, ikuti aja dulu. Kemudian kalau diturunkan lagi, ini diturunkan secara waktu ya. Yang kalau turunan waktu itu kalau Anda ingat ya, ini 0, ini negatif karena turun ya. Nah, ini 0 karena datar. Ini pelajaran di semester 1 kuliah. Apa efek turunan terhadap kurva. Jadi ini 0 ya. Ini jadi karena dia turun jadi negatif. Dia 0 lagi di sini karena datar, dan dia karena naik dia positif. Jadi ingat ya, 0 negatif, 0 positif, 0 negatif. Ini negatif karena turun. Nah, hasilnya seperti ini. 0 negatif, positif, 0 dan selanjutnya ya. Di sini ada 0 juga nih di sini karena ketemu dengan 0 tadi positif. Jadi gambar kayak begini. Ini fungsi waktunya. Ini adalah kurvanya dan terus dikembangkan seperti itu, turunin dan selanjutnya dapatlah kurva begini. Jadi ceritanya tuh kenapa kurvanya kayak begitu tuh karena penelitian yang menyebabkan bahwa spektrum saya harus berada di dalam masking ini, kebetulan maskingnya FCC yang lama ini ya. Jadi harus di dalam ini, katakanlah yang warna merah bisa jadi kandidat, yang warna ungu bisa jadi kandidat chipnya, atau yang ini yang warna apalah ya, dan selanjutnya pokoknya ada di bawah ini nggak boleh yang ini ya. Jadi katakanlah kalau anda bikin pakai kurva Gauss nggak boleh karena dia nabrak maskingnya. Yang ini juga masih nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya, barangkali mulai yang ini atau yang ini ya. Jadi itu kisah kenapa gambar kurvanya seperti ini ya. Jadi para insinyur itu pun juga ya udah mikirin lah ya. Karena barang ini ketika masih ada di tingkat kesiapterapan pertama, kedua, ketiga, itu yang berkelahi di dalam itu para insinyur dengan laptopnya, ya, dengan solerannya, dengan IC-nya. Ya, setelah naik, setelah aman, baru dinaikkan ke level berikutnya. Nanti ke level-level terusnya, ya mungkin udah bicara mengenai gambar ini. Sejauh mana itu kalau kita pakai koeksis antar mereka. Nah, berikutnya nanti chipnya itu kalau katakanlah bekerja terus, kebakar enggak? Ya, jadi level-level itu akan dilewati oleh para. Silakan. Nah, ini kembali ya seperti biasa ada yang jualan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Prof. Silakan, Mas Kautsar. Iya, tadi terkait dengan penjelasan mengenai yang ada di FCC dan juga karakteristik dari UWB yang
tadi disebutkan bahwa ada low power gitu ya, low power transmit gitu. Dan tadi disampaikan oleh Mas Agus dan Mas Reza bahwa salah satu solusi untuk optimalisasi dari UWB adalah penggunaan MIMO. Nah, terkait dengan implementasi MIMO di UWB yang berkarakteristik low power transmit, itu bagaimana cara implementasinya? Mungkin secara kurva tadi yang sudah Prof sampaikan tadi terlihat gitu ya, bahwa yang penting tidak melewati garis-garis tersebut gitu. Tetapi kalau boleh diterangkan lagi Prof terkait dengan implementasi MIMO-nya itu seperti apa gitu Prof? Nah, ini Pak Agus saja mau Pak Reza yang terangkan lah, ada yang bawa penyakit itu kemari. Ya, saya terus terang belum mendengar ya, ini sorry ya. Saya belum sampai ke situ. Ini saya wawasan saya belum sampai ke situ. Jadi diapain gitu. Yang jelas tadi ultra wideband mempunyai karakter begitu ya. Kemudian MIMO itu karakternya adalah bagaimana kita memanfaatkan adanya scattering ya. Scattering, makanya mesti dicari tahu itu scatteringnya seberapa besar. Dan memang yang harus kita pahami adalah ultra wideband itu very short range. Jadi jangan misalnya ada yang challenge bisa nggak sampai 10 km, ya itu nggak bakalan. Mungkin 10 meter aja dia udah kalah sama WiFi. Ya, jadi ibu bapak, sistem-sistem ini tuh bisa jadi saling komplementari, ya komplementari itu saling melengkapi. Bisa juga saling bersaing. Oke ya. Jadi para engineer katakanlah ya, para engineer itu mengembangkan sistem itu ada titik overlapping mereka. Ada titik mereka tidak overlapping. Nah, tidak overlapping itu namanya complementary. Saling melengkapi. Oh, dia cocoknya buat ini nih. Oh, dia pasnya buat aplikasi itu tuh. Itu pasti ada semacam karakter dari setiap sistem itu ketika dikembangkan. Nah, kalau sama aja buat apa kan? Jadi ada karakter. Jadi prinsip kerja para insinyur itu di awal itu semua netral. Tidak terlalu ada kaitannya dengan brand dan lain sebagainya, ya. Jadi titik kerjanya para insinyur itu mencari solusi atas masalah yang ada. Nah, nanti ke depannya ketika sudah mulai masuk ke level jualan, baru di situ ada unsur-unsur lain. Oke. Nah, yang kita amati, setiap sistem wireless ini berada pada posisi yang beda-beda terkait dengan jangkauan dan data rate-nya. Seperti halnya misalnya ultra wideband. Ultra wideband itu berada pada posisi ya, kalau kita punya kurva begini nih, ya kurva ini kurva jarak jangkauan. Jadi kalau dekat 0 ini jarak dekat, ini jarak jauh ya. Nah, ini data rate ini rendah ya, lambat, makin kencang ya. Nah, jadi kalau seluler itu sangat mungkin ada di sini. Dia sudah mulai jauh dan sudah mulai kencang. Ya. Saya nggak tahu, belum dibahas ya. WSN itu kemungkinan ada di sini. Ada di sini. Dia kecepatannya lambat. Nah, ultra wideband itu ada di sini. Jadi jaraknya itu dekat sekali, mungkin hanya beberapa meter, mungkin 10 meter. Tetapi download rate-nya itu katakanlah sampai beberapa ratus Mbps. Nah, sangat mungkin dia nanti bersaing dengan millimeter wave. Seperti yang dibahas oleh Pak Juwanto kemarin. Tapi dia tidak akan fight sama seluler, nggak akan. Karena konsepnya itu, tetapi katakanlah bisa jadi kalau seluler indoor gimana gitu. Nah, nanti ada posisi-posisi jarak dekat, ultra wideband menang, ada pada posisi-posisi middle, mereka bersaing. Ya, kita kan katakanlah kita di posisi engineer mikirnya begitu. Kita di posisi sebagai businessman nanti mikirnya gimana lagi. Dan nanti kita posisi kita sebagai customer akan seperti apa lagi. Nah, itu beda-beda ya. Positioning kita itu beda-beda dan menariknya ketika kita bisa berada di 3 posisi itu. Sehingga kita bisa thinkingnya itu lebih komplit ya. Nah, itu bayangan saya begitu. Jadi
saya belum lihat, wawasan saya belum nyambung ultra wideband yang pakai MIMO. Ya mungkin kalau kita search di internet ketemu, kita bisa baca. Ya mungkin ada komentar dari Pak Agus atau Pak Reza, silakan. Ya ini sih dari yang kami baca sih itu untuk pengembangan kedepannya, Prof. Karena di sana kan si USB sendiri kan dia memiliki bandwidth yang luas ya, dengan transmisi dengan MIMO mungkin lebih untuk efisiensikan gini aja, baik dari sisi transmisinya ataupun dari receiver-nya gitu kan, dengan hanya dibandingkan dengan single antena yang single gitu kan. Kalau di itu sih lebih mengejarnya sih kecepatan ini ya, transfer datanya sih kalau yang kami baca sih. Kenapa diusulkan MIMO itu nanti di kombinasinya dengan MIMO gitu sih. Kalau yang dari kami baca dan saya simpulkan gitu sih. Kalau dari yang saya baca gitu sih untuk kedepannya gitu aja. Mungkin udah ada beberapa sih yang yang aplikasi MIMO sih, kalau kita lihat di ini udah ada juga yang menerapkan teknologi itu sih. Maksudnya seperti beberapa teknologi mungkin tadi yang kayak Samsung gitu ya, dan perangkat-perangkat lainnya sih udah mungkin mengarah ke MIMO, cuman dia masih menggunakan USB-nya sendiri sih. Tapi mungkin kedepannya untuk lebih efisiensinya tadi konsumsi dayanya dan kecepatan yang akan diunggulkan tadi kan sebenarnya kecepatan dan besarnya data yang dapat dikirimnya, itu sih mungkin yang saya tangkap sih seperti itu, Prof. Terima kasih, mungkin gitu sih Om Kausar. Mungkin teman-teman sih bisa lebih paham mungkin. Kalau kami kan kemarin mencari data gitu, oh ternyata MIMO bisa dikombin dengan USB gitu ya. Gitu. Yeah. Itu sih pendapat dari kami. Terima kasih. Ya, ya nih saya juga coba cari-cari dari gampang aja dari Google kan ya, ada banyak sekali dokumen. Ya udah lama memang ada, cuma mungkin saya terlewat nggak ini ya. Bisa di search, ada 1-2 tema ini, tapi ya nggak harus didalami juga sih. Ya, jadi memang prinsipnya kan sebenarnya sederhana aja, mengkombinasikan keduanya ya. Kombinasi keduanya, nanti semua alat yang ada terlibat di situ harus ngikut ya. Katakanlah kalau dia MIMO, maka harus ada katakanlah minimal 2 buah percabangan ya. 2 buah percabangan dari mulai ada serial parallel converter, kemudian ada alat-alat yang mendukung MIMO itu. Oke, baik, ada komentar lagi silakan. Atau Pak Mas Kausar justru ingin menjawab pertanyaannya sendiri. Kebetulan memang ingin tahu sih, Prof. Tahu ya. Ya. Sebetulnya dia mah udah tahu, Prof. Cuman mau aja. Silakan aja teman-teman siapapun lah. Ini kita kan tempat kita berdiskusi, sharing ya, sharing. Saya pribadi juga tidak merasa yang paling tahu. Nah, karena itulah masalah dari teknologi modern. Teknologi modern itu tidak ada yang mengklaim paling tahu. Itu susahnya mata kuliah ini. Saya dari awal kan udah ngaku dosa duluan kan. Susahnya mata kuliah ini adalah dosennya pun bukan orang yang paling tahu. Dan konsep pendidikan zaman sekarang itu begitu. Jadi nanti mungkin ada teman-teman di sini yang akan jadi dosen atau telah jadi dosen atau pengajar secara umum ya, baik di sekolah ataupun di tempat lain. Jangan tunjukkan bahwa kita yang paling tahu. Ya, anak sekolah sekarang coba ya, anak SMP, SMA sekarang pinter-pinter loh anak-anaknya. Kalah gurunya. Dia guru, ya sorry ya, bukan menghina guru-guru kita, tapi memang secara umum guru-guru di Indonesia itu kan memang harus terus di-upgrade. Kemampuannya harus terus di-upgrade. Karena mereka dari old school. Ya, dari old school mungkin masih zamannya kalau nggak belajar dipukulin sama gurunya gitu. Anak zaman sekarang nggak begitu. Ya mereka belajar dari mana? Dari Khan Academy. Ya, dari YouTube, dari Khan Academy. Itu lebih ngerti mereka konsepnya. Makna dari berbagai macam teori yang diajarkan di kelas oleh gurunya.
ya sorry sekali lagi ya, ada pasti guru-guru yang hebat banyak mungkin, tapi secara umum banyak yang tidak terlalu menguasai. Ya, jadi kalau saya jujur dari awal aja bahwa ayo kita sama-sama share ilmu ya. Apalagi ini kalau kita search di internet itu bisa jadi penemuannya baru minggu lalu. Ya. Mana sanggup saya ngikutin itu semua. Nah, ini dengan adanya sekian puluh, sekian belas ya kepala, tentu kita share. Siapa yang tahu ngomong lah ya, jangan malu-malu ya, kita akan discuss. Dan di sini di kelas itu kita bukan ingin cari siapa menang siapa kalah. Ya, tetapi lebih ke arah menambah wawasan, syukur-syukur ya. Syukur-syukur bisa menginspirasi ya. Siapa tahu habis ini ada yang mau jualan ultra wideband. Ya, baik jualan chipnya atau jualan aplikasinya. Itu suatu keniscayaan loh, beneran. Hidup zaman sekarang ini kita jangan hanya kaku di satu hal aja. Jadi open minded ya. Ini mungkin di antara Anda ada yang masih berumur 23, 25 ya. Itu orang-orang umur segitu tuh kadang-kadang beda dengan yang umuran kayak saya yang udah 50, yang 40-an ya. Kalau orang zaman dulu itu kalau kerja ya maunya di satu tempat aja, aman, tentram gitu. Ya syukur-syukur jadi PNS kan gitu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang itu senang lompat sana lompat sini. Ya mungkin kayak Pak Mas Kausar nih senang lompat-lompat kan. Wah, mana yang lebih bagus, lompat lagi, lompat lagi. Ya kita bukan bicara, nggak ada bicara loyalitas kepada institusi itu nggak ada. Yang ada loyalitas pada profesi. Bahwa Anda itu katakanlah jadi pakar network yang paling hebat, yang memiliki etika. Ya kalau seandainya misalnya Anda kerja di suatu tempat kemudian ada tawaran lebih keren lagi, ya kenapa tidak, ya kan? Ini kan urusan katakanlah urusan pengembangan diri, mungkin juga buat keluarga Anda di rumah. Ya, kayak pemain bola lah, pemain bola itu kan juga begitu. Ya walaupun masih ada kan supporter yang kesel, kok kenapa pindah ke saingan? Ya saingannya bayar lebih gede gimana? Jadi pindah lah. Ya, jadi profesi itu yang paling penting, ya etika profesi. Jangan sampai Anda melanggar aturan-aturan yang disepakati oleh profesi tersebut. Ya, kayak dokter lah ya. Dia mau kerja di rumah sakit mana kan? Ya hak dia lah. Ya, nggak bisa dipaksa harus di RSCM misalnya. Jadi sekali lagi wawasan itu atau ilmu itu bisa datang dari siapa saja. Apalagi dalam tanda kutip ya, hanya sekedar ilmu yang terbaru ya, kecuali yang fundamental. Misalnya membahas tentang teori matematika apa, ya mungkin nggak semua orang. Membahas tentang teori teknik elektro yang dasar, ya nggak semua orang. Tapi ketika aplikasi kemari, nah itu sangat mungkin anak-anak muda itu lebih cepat dibandingkan yang tua-tua. Silakan, mungkin ada komentar lain tambahan, ya kita masih ada waktu insya Allah. Pak Agus Sulaiman gimana nih? Pak Agus Mansur udah bicara, Pak Agus Sulaiman ada hadir? Nah, hadir ya. Nah, ya. Kan senang kan dosennya ngelihat mahasiswanya cerah gitu. Seperti hidup ini tidak ada beban gitu kan. Minimal tertawa dulu lah ya. Budian, mana Budian? Tadi udah muncul, sekarang di off kan ini ya. Mbak Meliawati. Ingin menambahkan Prof yang tadi Mas Agus Mansur, Bro. Oke, silakan. Ya, dengan adanya yang tadi itu kan dengan adanya kiriman yang rendah, kalau sistem UWB itu lebih cocok digunakan pada kanal indoor. Kanal indoor itu maksudnya satu channel itu. Misalnya kita dengerin itu 98, berapa. Nah, kondisi kanal indoor itu yang memiliki lebih banyak komponen multipath yang menyebabkan UWB membutuhkan sistem tambahan agar lebih tahan terhadap kondisi kanal multipath ini. Multipath input atau multipath output MIMO telah terbukti meningkatkan performance sistem dalam kondisi kanal multipath. Itu, Pak. Itu ada tambahan informasi dari Pak Reza. Ya, jadi memang ultra wideband untuk indoor ya. Betul, Prof. Untuk outdoor nggak ada? Apa tidak prefer? Ya mungkin nggak ya. Ya kita lihat lagi lah nanti.
Iya, Jadi iya. memang konsepnya itu waktu itu dikembangkan terutama untuk komunikasi jarak dekat kecepatan tinggi. Contohnya apa? Ya mungkin salah satunya virtual reality, ya, gaming. Ya, gaming mungkin kalau pakai Bluetooth udah buffering, nggak jalan. Pakai mungkin WiFi juga saat itu belum. Tapi ya kembali dia bersaing dengan WiFi. Ya WiFi yang versi 7 yang akan di launching mungkin beberapa tahun lagi, itu juga kecepatannya bisa sampai ratusan mega, bisa sampai gigabit per second. Nah, millimeter wave juga demikian. Jadi ya inilah menariknya kita ini, jadi gitu. Para insinyur itu menyediakan seperti beberapa kotak solusi. Ya, silakan nanti kita, ya mungkin kita itu levelnya mau jualan, ya, mau jualan, menawarkan ke customer, kita customize itu. Kotak mana akan kita tarik untuk mereka. Ya kan namanya orang marketing itu kan jago ngomong lah ya. Prinsipnya jangan ngebohongin orang prinsipnya, tapi katakanlah cerita kehebatan masing-masing sistem kan nggak salah. Dan yang menariknya itu dia sudah dimasukkan ke beberapa handphone yang dijual di pasaran. Jadi kita bisa bayangkan transmisi antar handphone itu bisa cepat. Ya, dia bisa peer to peer gitu, pasang. Ya kalau kemarin itu katakanlah pakai Bluetooth aja kan biasanya ya. Kalau ingin kirim dari satu handphone ke handphone lain, mungkin bagi para pengguna handphone tersebut yang sama, nanti dia sudah berbangga ke temannya. Atau mungkin muncul ide baru, ya. Jadi ibu bapak jangan ini ya, jangan terlalu kaku. Kita thinkingnya out of the box. Sistem yang hebat sekali, yang kadang kita pikir buat apa sih sehebat itu. Nah itu harusnya melahirkan ide-ide baru untuk aplikasi yang selama ini tidak mungkin terjadi. Misalnya berbagai macam yang real time. Ya, kecepatan yang tinggi itu mendukung real time. Real time itu kan kemarin itu kita nggak bayangkan bahwa itu bisa kita hasilkan secepat mungkin, tapi ternyata bisa. Nah, bisa kita lihat ya dengan perkembangan komputer, ngitung cepat, ya, RAM-nya tinggi, itu bisa bikin banyak hal ya. Coba deh nonton film animasi tahun 2000-an dengan yang sekarang beda jauh. Ya film animasinya itu ya. Jadi kenapa? Itu kemampuan komputer yang baru, kemampuan processing grafik yang cepat. Ya, jadi bisa dan akan banyak sekali. Jadi melahirkan aplikasi baru gitu judulnya. Yang orang nggak bayangkan, yang orang nggak membayangkan gitu ada aplikasi baru misalnya yang suka naik sepeda, suka lari, ada tracking ya. Kan dulu nggak ada kayak gitu. Dan bahkan bisa real time dia ini kan. Nah, jadi saya sangat mengharap selama Anda di kuliah di Mercu Buana itu dapat wadah seperti itu ya. Nah, wadahnya itu kita bikin di sini, kita ciptakan ya, mungkin dialog antar kita. Dialog saya dengan Anda dengan Anda sendiri. Ya paling nggak ngedengar, oh ya udah ada tuh kayak gitu nggak terkaget-kaget ya. Jadi makasih Mas Reza. Silakan yang lain. Pak Bebet ini udah menampilkan wajahnya, apa ingin berkomentar, silakan. Enggak, Prof. Belum ya? Belum. Oke. Pak Sigit Sugiarto hadir? Ya. Jadi karena ada waktu, jadi dosennya mulai jahil kan, nyapa-nyapa. Ya, hadir, Prof. Iyalah, saya kan menghargai Anda semua, jadi mesti saya sapa. Ya, siap, Prof. Oke. Mas Juen, ini saya belum tahu nih wajahnya kayak gimana nih Mas Juen. Mas apa Mbak nih Juen? Juen, Pak. Sampai lupa kelaminnya saya. Ini resiko online ya, resiko online dan tidak semua orang menampilkan kamera, jadi jadi Anda aman ya Anda ya? Aman, Pak. Itu jaringan di belakang Anda aman juga ya? Aman, Pak. Jaringan ya? Versi TV, Pak. Lagi jadi mandor dia nih. Ya, jaringan Anda aman ya, jaringan OMB yang belum aman ini, pos OMB masih masalah. Jadi ya, di forum ini juga saya minta maaf ya kalau ada yang tersinggung dengan jaringan OMB yang belum itu. Ya kita jalani aja kayak gini. Ya solusi selalu ada. Siapa lagi nih? Aldianto, ada hadir? Hadir, Prof. Hadir ya. Oke. Mas Condro hadir? Ya. Makasih. Mas Condro?
Itu dari fotonya itu kayak pahlawan nasional ini saya lihat. Mau lihat wajah aslinya kayak gimana sih? Mas Yondro. Oke, Pak Sandy, ada Pak Sandy? Biasanya Pak Sandy bertanya, berkomentar, kok kali ini tumben silence. Hadir Pak Sandy? Hadir, Prof. Hadir. Agak kurang. Nggak ingin komentar? Nggak? Belum ada, Prof, sementara ini. Belum. Oke. Mbak Viera, ada? Mbak Viera? Hadir, Prof. Hadir. Mbak Christine tadi sempat muncul ya camnya ya. Oke. Aman ya? Iya, Prof. Ya. BMKG aman, BMKG? Radar berfungsi ya BMKG ya? Ya, kalau BMKG itu saya ingatnya radar cuaca kalau BMKG. Ya, ada banyak yang pernah kuliah lulus di MTE itu dari BMKG. Meliawati, Bu? Iya, Prof. Hadir? Ya, Bu Hadir, Meliawati Prof. hadir ya. Jadi Hadir. sudah saya sapa semua kan ya. Itu pada muncul semua ya. Mas Adi ada pertanyaan? Adi Suryadi ada komentar? Sementara belum, Prof. Terima kasih. Belum ya. Oke ya. Jadi ya inilah kita ya. Ini nah, tim ini ada 19 orang. Ya Bu Umay izin nggak bisa bergabung karena ada urusan lain. Jadi ya saya mengharapkan Anda ini semua dapat wawasan lah. Saya nggak mau bilang dapat ilmu. Kalau ilmu itu kayaknya terlalu kaku kata-kata ilmu. Nah kalau belajar dibilang kuliah di teknik elektro dapat ilmu, itu kan bayangan orang tuh wah integral segala macam yang susah gitu ya. Tapi kalau wawasan itu lebih luas. Dan kami di teknik elektro S2 elektro ini, magister teknik elektro ini, mengharap Anda tidak hanya dapat teknologi, tapi juga bisa mendapatkan sisi bisnis. Ya, ada beberapa mata kuliah yang concern dengan manajerial ya, manajemen. Ya, itu silakan. Itu penting sekali. Ya. Jadi kalau Anda nanti mulai menapak posisi yang di atas, ya nggak hanya mikirin satu hal sempit aja. Dan regulasi, yaitu Pak Denny kebetulan juga sangat representatif. Ya sangat, Anda beruntung lah kalau saya bilang ya, Anda beruntung bertemu dengan beberapa orang ini yang mempunyai juga wawasan hebat. Ada Pak Iwan Krisnadi. Ya, jadi saya senang sekali dan mudah-mudahan ini 19 orang ini ya bisa finishing semua ya. Ya mungkin tidak barengan sekaligus, ada delay beberapa minggu, beberapa bulan satu dengan yang lain. Ya, tapi nanti tolong di absen lah ya Pak Juwanto, di absen nanti yang udah lulus, yang belum lulus, yang masih menderita dengan tesisnya gitu. Kalau sekarang kan masih menderita semua kan. Nah, yang apa-apa memang begitu kehidupan ya. Kehidupan mahasiswa memang seperti itu. Tapi saya yakin kalau saya lihat semuanya bahagia kok ya. Semuanya ya minimal tersenyum walaupun hatinya menangis. Semuanya tersenyum ya. Saya sangat senang. Intinya itu saling koordinasi, saling mengingatkan. Ya, jika saat ini masih pada pusing dengan tesis, ya mudah-mudahan kan nanti beberapa bulan ke depan sudah ada 1-2 yang mau sidang seminar hasil. Nah, ketika udah ada 1-2 yang seminar hasil itu pasti yang lain akan ngiri, ya, akan tertantang, akan panas, ya. Nah, mudah-mudahan nanti terus kita ini ya Pak Juwanto ya, kita detect lah teman-teman mana nih yang perlu diajak ngomong ya, perlu dinasihati, perlu diru'yah gitu ya, perlu diru'yah biar segera selesai. Ya, beneran kalau Anda tunda-tunda itu makin pusing loh. Makin Anda tunda sebulan, 2 bulan, 1 semester itu makin Anda sendiri makin nggak nyaman, yakin saya. Itu kayak kaki Anda atau badan Anda diganduli batu besar. Mau ketemu dosennya juga, ini saya sengaja nyinggung bimbingan saya di sini gitu ya. Mau ketemu pembimbingnya juga makin malu, makin nggak enak gitu. Jadi ya ketemuilah, berproseslah ya. Mudah-mudahan di semester 4 itu sudah ada beberapa yang lulus sampai dengan akhir semester 4 itu bulan Februari ya. Februari 2022.
Februari 2022 itu akhir semester 4 itu batas akhir Anda lulus tepat waktu. Ya. Nah, mungkin bisa sampai awal-awal Maret kali ya, biasanya bisa begitu. Tapi kalau udah masuk di semester genap nanti bulan Maret, ya Anda udah masuk ke semester 5. Dan itu mulai tidak nyaman karena Anda dibatasi sampai semester 6 harus selesai. Jadi ketika masa-masa itu khawatirnya kita panik semua gitu, mahasiswanya panik, dosennya juga tidak nyaman, kaprodinya juga panik, jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita cukupkan ya diskusi kita. Saya sangat gembira. Atau ada komentar terakhir? Enggak ya? Prof Ya. mau tanya Prof Ya, terkait silakan. jadwal. Kan minggu